Pagi hari bukan hanya tentang awal, tapi juga tentang arah. Seseorang yang tahu kemana harus melangkah, tidak akan terburu-buru. Sebaliknya, mereka yang tidak tahu arah, akan sibuk kesana kemari, tapi sebenarnya sedang berjalan di tempat. Banyak orang memulai harinya dengan kelelahan yang belum sempat hilang. Bergegas membuka layar ponsel. Dikejar notifikasi. Langsung masuk ke medan reaktif. Dan sejak detik itu, hari mereka bukan lagi milik mereka. Tapi kamu sedang di sini. Dan mungkin bukan tanpa sebab. Bisa jadi, ini bukan kebetulan. Bisa jadi, kamu sampai di video ini karena ada sesuatu dalam dirimu yang sedang mencari. Bukan sekadar produktivitas. Tapi keheningan. Bukan sekadar motivasi. Tapi arah. Dan bisa jadi, kamu sedang berdiri di batas antara hidup yang reaktif dan hidup yang dijalani dengan sadar. Kalau kamu merasa ada bagian dalam dirimu yang ingin berubah secara pelan tapi dalam, mari kita mulai dari satu titik, pagi hari. Karena bagaimana kamu memulai pagi, bisa menentukan cara kamu menjalani hidup. Dan dari 10 kebiasaan yang akan dibahas, kita mulai dengan 4 hal pertama. Bukan yang paling sulit, tapi yang paling mendasar. Karena sebelum bicara soal lari jauh, kita perlu tahu bagaimana caranya berdiri tegak. Sebelum dunia bangun, kamu punya waktu untuk menyusun dirimu sendiri. 1. Bangun lebih awal, sebelum dunia bersuara. Ketenangan tidak akan kamu temukan di tengah riuh. Ia muncul saat kamu memberi ruang bagi diam. Dan satu-satunya waktu yang paling jujur untuk itu adalah pagi hari, ketika suara dunia masih redup. Bangun lebih awal bukan tentang slogan. Bukan pula demi terlihat disiplin. Tapi tentang memberi dirimu waktu sebelum dunia menarikmu dalam arusnya. 10 atau 20 menit lebih awal dari biasanya sudah cukup. Itu bukan soal durasi, tapi kualitas ruang. Ketika kamu bangun tanpa dikejar waktu, kamu mulai hari dengan rasa hadir. Dan itu membentuk pola pikirmu sepanjang hari. Banyak orang bangun dengan panik, tergesa, langsung mencari informasi dari luar. Tapi orang yang bangun lebih awal, dia mulai dengan mendengar ke dalam. Dan itu membuat perbedaan besar. Karena kalau kamu tidak menyusun dirimu sendiri, maka dunialah yang akan menyusunnya untukmu. Dan sayangnya, dunia sering tidak punya waktu untuk membuatmu utuh. 2. Jeda sejenak untuk menyadari napas. Begitu kamu terjaga, jangan langsung beranjak. Duduk saja sejenak. Diam. Rasakan napas. Rasakan keberadaan. Latihan ini bukan soal spiritualitas tinggi atau teknik meditasi yang kompleks. Ini hanya soal mengenali bahwa kamu hidup. Napas bukan sekadar fungsi tubuh. Ia adalah pengingat bahwa kamu hadir. Dan jika kamu sadar sedang bernapas, maka kamu sadar sedang hidup. Kita sering menganggap hidup ini rumit. Tapi lupa bahwa dasar dari segalanya adalah kesadaran sederhana. Aku sedang ada di sini, sekarang. 1 atau 2 menit saja sudah cukup. Tarik napas perlahan. Rasakan detak jantung. Lalu biarkan itu menjadi titik nol sebelum hari dimulai. Dan kalau kamu mampu hadir di momen ini, maka kamu akan punya peluang lebih besar untuk hadir di setiap momen lainnya. 3. Tulis satu hal yang kamu syukuri. Kita sering terlalu sibuk mencari hal-hal besar untuk disyukuri. Tapi lupa, bahwa syukur sejati justru lahir dari hal-hal kecil yang sering kita lewati. Segelas air hangat di pagi hari. Tempat tidur yang bersih. Tubuh yang masih bisa digerakkan. Atau sekadar cuaca yang cerah. Ketika kamu menuliskan satu hal kecil yang kamu syukuri setiap pagi, kamu sedang melatih otakmu untuk melihat cukup, bukan kekurangan. Dan itu akan membentuk pola pikir yang lebih tenang, lebih stabil. Syukur bukan soal merasa puas dan berhenti berkembang. Syukur adalah pondasi dari kehendak untuk hidup dengan kesadaran. Karena ketika kamu bersyukur, kamu tidak sedang pasrah. Kamu sedang sadar bahwa hidup ini bukan tentang berapa banyak yang kamu miliki, tapi seberapa sering kamu menyadari apa yang sudah ada. 4. Evaluasi emosi yang kamu bawa saat bangun. Banyak orang bangun pagi dan langsung mengisi pikirannya dengan rencana. Tapi sedikit yang bertanya, emosi apa yang sedang aku bawa hari ini? Apakah kamu bangun dengan rasa gelisah? Atau kemarahan yang tidak kamu mengerti sumbernya? Atau mungkin kekosongan yang tidak bisa dijelaskan? Tidak apa-apa. Itu wajar. Tapi yang penting adalah menyadari. Karena ketika kamu tidak sadar sedang marah, kamu akan memindahkan kemarahan itu ke orang lain.
Ketika kamu tidak sadar sedang lelah, kamu akan menyalahkan pekerjaan. Dan ketika kamu tidak sadar sedang takut, kamu akan menolak perubahan. Kesadaran atas emosi bukan untuk menghilangkannya, tapi untuk berdamai. Dan pagi hari adalah waktu terbaik untuk itu. Karena saat itulah kamu paling jujur pada dirimu sendiri, sebelum semua topeng harus dipakai kembali. 4 hal ini tampak sederhana. Tapi bukan kesederhanaannya yang mengubah hidup, melainkan konsistensinya. Karena perubahan besar sering dimulai dari hal kecil yang diulang terus setiap hari. Tanpa tepuk tangan. Tanpa sorotan. Bangun lebih awal, menyadari napas, bersyukur atas satu hal, dan mengenali emosi. Keempat hal ini bukan hanya rutinitas, tapi bentuk tanggung jawab paling dasar pada diri sendiri. Dan ketika kamu membangun pondasi seperti ini setiap pagi, maka kamu tidak akan mudah goyah saat siang datang membawa tantangan. Hidup tidak akan selalu tenang, tapi kamu bisa lebih siap menjalaninya. Pada bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam kebiasaan pagi yang mulai mengarahkanmu pada tindakan. Bukan hanya soal diam dan sadar, tapi juga soal bergerak dan memilih. Karena setelah kamu menyusun dirimu di pagi hari, langkah berikutnya adalah bagaimana kamu membawa diri itu ke dalam dunia yang riuh. Kita akan bicara tentang bagaimana memilih prioritas, menjaga ruang mental dari gangguan, dan bagaimana mengisi pikiran dengan bahan yang membangun. Dan seperti sebelumnya, kita tidak mencari kesempurnaan. Kita hanya sedang belajar bagaimana hidup secara lebih sadar, satu pagi pada satu waktu. Sampai di sini, coba rasakan. Dari 4 kebiasaan tadi, adakah satu hal yang terasa paling mungkin kamu mulai esok hari? Mungkin kamu tidak perlu melakukan semuanya sekaligus. Cukup satu saja, tapi dengan kesungguhan. Karena satu tindakan kecil yang dilakukan dalam kesadaran, lebih berdampak dari 1000 niat yang tidak pernah dijalankan. Kita akan lanjut ke bagian 2. Dan semoga, langkah kecil yang kamu ambil hari ini, cukup untuk memulai perubahan besar yang selama ini kamu cari. Kita telah mulai dari dalam. Dari 4 hal yang berakar pada kehadiran. Sekarang, kita masuk ke tahap berikutnya, menjaga isi pikiran sebelum dunia ikut campur. Karena pagi hari bukan hanya soal bangun tubuh, tapi juga tentang memilih apa yang masuk ke dalam pikiran. Kita adalah apa yang kita konsumsi, bahkan sebelum sarapan. Dan pada titik ini, banyak dari kita tanpa sadar membiarkan hal pertama yang kita lihat di pagi hari adalah sesuatu yang merusak ritme pikir. Berita buruk, komentar negatif, notifikasi yang tidak perlu. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita tidak menyadari bahwa pikiran pun butuh pagar, butuh penjaga. Dan penjaga itu adalah kesadaran. Kalau kamu masih berada di sini, mendengarkan dengan perlahan, maka itu artinya kamu belum menyerah pada pola hidup yang terburu-buru. Dan itu artinya juga, kamu masih punya ruang untuk berubah. Hari tidak dimulai ketika matahari terbit. Hari dimulai ketika kamu memilih bagaimana ingin menjalani hidupmu. Dan pilihan itu bisa dimulai dari 3 hal berikutnya. 5. Jangan sentuh ponsel dalam 30 menit pertama. Ini mungkin terdengar sepele, tapi dampaknya tidak. Menyentuh ponsel di menit pertama setelah bangun adalah bentuk penyerahan diri yang paling halus. Kamu menyerahkan perhatianmu. Kamu menyerahkan arah harimu. Dan kamu menyerahkan ketenangan sebelum sempat kamu punya kendali atasnya. Setiap notifikasi yang kamu lihat bukan hanya informasi. Itu adalah pintu. Dan setiap pintu akan membawa kamu ke ruangan yang mungkin belum siap kamu masuki. Ketika kamu membuka media sosial, membaca pesan, atau melihat berita dalam 30 menit pertama setelah bangun, kamu sedang membiarkan dunia yang belum kamu siapkan, masuk ke dalam pikiranmu yang masih rapuh. Bukan berarti kita harus memusuhi teknologi. Tapi kita harus tahu kapan menggunakannya, dan kapan melepaskannya. Jangan sentuh ponselmu dulu. Duduk. Rasakan tubuhmu. Rasakan kehadiranmu. Biarkan dirimu menjadi pengendali sebelum kamu kembali menjadi penikmat informasi. Kalau kamu bisa melakukan ini, kamu akan menyadari satu hal penting. Kebanyakan dari yang kita buru di ponsel, sebenarnya bisa menunggu. Tapi ketenangan, tidak bisa. 6. Tulis prioritas hari ini dengan tangan. Satu hari yang penuh bisa terasa seperti kekacauan. Tapi satu hari yang diprioritaskan bisa terasa jernih. Perbedaannya bukan pada beban, tapi pada arah. Menuliskan prioritas harian setiap pagi adalah cara sederhana untuk memberi arah pada energi. Tulisan tangan, bukan aplikasi. Karena tulisan tangan melibatkan tubuh.
dan tubuh memperkuat kesadaran. Tidak perlu menulis banyak. Cukup 1, 2, atau maksimal 3 hal yang benar-benar penting. Lalu tanyakan pada diri sendiri, jika hanya 3 hal ini yang selesai hari ini, apakah hariku tetap bermakna? Terkadang kita merasa gagal, bukan karena gagal melakukan sesuatu yang penting, tapi karena terlalu banyak ingin melakukan yang tidak penting. Kita tidak kelelahan karena terlalu sibuk. Kita kelelahan karena terlalu banyak keputusan kecil yang tidak kita sadari menguras energi mental. Menuliskan prioritas adalah bentuk perlindungan diri dari jebakan distraksi. Dan saat kamu selesai menulisnya, kamu tahu kemana harus berjalan. Itu membuatmu tenang. Dan dari ketenangan itu, kamu mulai bertindak. 7. Isi pikiranmu dengan bahan yang baik. Kalau tubuh butuh sarapan, maka pikiran juga. Dan kualitas sarapan pikiranmu akan menentukan isi dari percakapan batinmu sepanjang hari. Ada 2 pilihan di sini. Pertama, kamu mengisi pikiran dengan apapun yang lewat. Atau kedua, kamu memilih dengan sadar apa yang ingin kamu tanam. Membaca 1 halaman buku bijak. Mendengar potongan audio yang membangun. Atau mengulang 1 kalimat reflektif yang membuatmu kembali hadir. Itu cukup. Pagi bukan waktu untuk informasi yang berat. Tapi ia sangat cocok untuk informasi yang menanamkan. Bukan untuk tahu lebih banyak, tapi untuk mengingat apa yang paling dasar. Kamu bisa mengulang 1 kutipan seperti ini. Hari ini, aku tidak akan membiarkan hal yang di luar kendaliku mencuri kedamaianku. Atau, aku akan bertindak dengan kehendak, bukan reaksi. Kalimat seperti ini bekerja seperti jangkar. Ia tidak menyelesaikan semua masalah. Tapi ia membuatmu tidak hanyut begitu saja. Kalau kamu mengisi pikiranmu dengan hal yang baik setiap pagi, kamu sedang memberi arah pada hatimu. Dan arah itu akan terus kamu bawa bahkan ketika hidup mulai berisik. 3 hal ini, menjauh dari ponsel, menulis prioritas, dan memberi sarapan pada pikiran, bukanlah rutinitas yang harus dilakukan dengan tekanan. Tapi ia adalah bentuk pemeliharaan. Bentuk tanggung jawab kecil pada kesehatan mental dan kejelasan arah. Dan kalau kamu bertanya, kenapa harus pagi? Karena pagi adalah waktu di mana kamu masih punya kekuatan untuk memilih sebelum tergoda untuk bereaksi. Pagi adalah titik nol. Dan dari titik itu, semua arah bisa dibentuk. Kita sering ingin hari yang lebih tenang. Tapi kita memulainya dengan kecemasan. Kita ingin hari yang produktif. Tapi kita mengisinya dengan distraksi sejak detik pertama. Dan kita ingin hari yang bermakna. Tapi kita lupa memberi makna bahkan pada jam-jam pertama. Sekarang, coba refleksikan. Dari 3 hal tadi, mana yang selama ini paling sering kamu abaikan? Dan bagaimana hidupmu bisa berubah kalau kamu hanya memulai dari 1 saja? Bayangkan 1 minggu penuh di mana kamu tidak langsung menyentuh ponsel. Menuliskan 1 prioritas yang benar. Dan mengisi pikiranmu dengan kata-kata yang menenangkan. Bayangkan bagaimana energi harimu berubah. Kamu mungkin tidak langsung melihat dampaknya. Tapi hidup ini bukan soal 1 lompatan besar. Hidup ini adalah tentang arah kecil yang diulang terus-menerus. Seperti sungai yang mengukir batu, bukan karena kekuatannya, tapi karena konsistensinya. Pagi hari adalah ruang kosong. Dan kamu adalah penulisnya. Apapun yang kamu tulis di awal, akan menentukan cerita yang akan kamu jalani sepanjang hari. Kita telah membahas 7 dari 10 kebiasaan. 3 sisanya akan kita bahas di bagian ketiga. Dan di sanalah kamu akan melihat bagaimana pagi hari bukan hanya soal memulai, tapi soal menata ulang hidup secara keseluruhan. Karena pada akhirnya, tujuan dari rutinitas ini bukan hanya agar kamu lebih produktif, tapi agar kamu hidup lebih sadar, lebih kuat dari dalam, dan lebih tenang di tengah dunia yang terus bergerak. Kalau kamu sudah sampai di sini, mungkin ada sesuatu dalam dirimu yang tidak lagi puas hidup hanya dengan reaksi. Mungkin ada suara yang terus memanggilmu untuk menata ulang, pelan-pelan, dengan kesadaran. Dan suara itu, layak kamu dengar. Mari lanjut ke bagian ketiga. Di sana, kita akan bahas bagaimana pagi bukan hanya waktu untuk memulai sesuatu, tapi juga tempat untuk memulihkan sesuatu yang sudah lama hilang. Ketenangan, arah, dan kendali atas diri sendiri. Kita telah bicara tentang membangun kesadaran. Kita sudah bahas cara menjaga pikiran agar tetap jernih sebelum dunia berbicara. Dan sekarang, kita sampai pada bagian terakhir. 3 kebiasaan penutup.
3 hal yang jika kamu lakukan dengan jujur dan konsisten, tidak hanya akan mengubah harimu, tapi juga caramu melihat hidup secara keseluruhan. Kebanyakan orang hanya ingin tahu caranya agar hidup lebih baik, lebih produktif, lebih kuat. Tapi yang jarang dibahas adalah, hidup yang baik tidak dimulai dari metode. Ia dimulai dari keberanian untuk menghadapi diri sendiri setiap pagi. Dengan jujur, tanpa topeng, tanpa tergesa. Dan pada bagian ini, kita akan membicarakan 3 kebiasaan pagi yang membentuk karakter, bukan hanya performa. 8. Lakukan satu hal yang tidak kamu sukai tapi baik untukmu. Tidak semua yang kamu butuhkan terasa nyaman. Dan tidak semua yang kamu hindari adalah beban. Terkadang, justru yang kamu hindari itulah yang sedang memanggilmu untuk tumbuh. Melakukan satu hal kecil yang tidak kamu sukai tapi kamu tahu itu baik untukmu, adalah latihan mental yang sangat kuat. Mungkin itu olahraga ringan. Mungkin itu melipat selimut. Mungkin itu duduk dalam diam tanpa musik. Atau mungkin itu menyelesaikan tugas kecil yang kamu tunda sejak kemarin. Kebiasaan ini bukan tentang hasil dari tugas itu, tapi tentang menguatkan otodisiplin yang seringkali lemah oleh kemalasan yang tersamar. Kita tidak butuh hidup yang selalu nyaman. Kita butuh hidup yang kuat. Dan kekuatan mental tidak lahir dari motivasi, tapi dari konsistensi menghadapi hal yang tidak menyenangkan secara sadar. Setiap pagi, tanya pada diri sendiri. Apa satu hal kecil yang tidak ingin aku lakukan hari ini, tapi aku tahu aku perlu melakukannya? Lalu lakukan itu lebih dulu. Itu bukan sekadar menyelesaikan pekerjaan. Itu sedang membentuk karaktermu, sedikit demi sedikit. 9. Habiskan waktu dalam kesendirian singkat. Manusia modern takut sendiri. Terlalu banyak distraksi. Terlalu banyak kebisingan. Terlalu banyak kebutuhan untuk merasa terhubung, bahkan sebelum merasa tenang dengan diri sendiri. Padahal, kesendirian yang hening di pagi hari adalah tempat paling jujur untuk mengenal siapa kamu sebenarnya. Bukan kesendirian yang menyedihkan, tapi kesendirian yang membangun. 5-10 menit. Tanpa suara. Tanpa layar. Tanpa peran. Hanya duduk. Diam. Hadapi diri sendiri. Rasakan napasmu. Rasakan tubuhmu. Perhatikan pikiranmu tanpa menghakimi. Banyak orang ingin hidup yang penuh makna, tapi tidak pernah meluangkan waktu untuk sekadar hadir. Dan pagi hari adalah waktu terbaik untuk kembali ke keheningan itu. Karena dari keheningan, kita bisa membedakan mana yang perlu diperjuangkan dan mana yang hanya gangguan. Kesendirian yang hening bukan bentuk pelarian. Ia adalah bentuk kejujuran. Dan hanya orang yang berani jujur pada dirinya sendiri yang bisa benar-benar hidup secara utuh. 10. Ucapkan terima kasih untuk hal yang sangat spesifik. Bersyukur bukan tentang menjadi positif sepanjang waktu. Bersyukur adalah bentuk pengakuan. Pengakuan bahwa hidup ini rapuh, dan apapun yang masih bisa kamu rasakan pagi ini adalah berkah yang nyata. Tapi jangan ucapkan terima kasih yang umum. Ucapan syukur yang terlalu luas kadang terasa datar. Mulailah dari yang spesifik. Terima kasih untuk tidur yang nyenyak. Untuk udara pagi yang segar. Untuk tubuh yang masih bisa berdiri. Untuk teh hangat yang kamu teguh pelan. Untuk pelukan singkat dari seseorang yang kamu cintai. Atau bahkan untuk matahari yang menyelinap lewat jendela kamar. Ketika kamu melatih diri untuk melihat hal kecil dan tetap bersyukur, kamu sedang memprogram ulang pikiranmu. Dari kekurangan menuju kelimpahan. Dari keluhan menuju kesadaran. Dari terburu-buru menuju pelan tapi hadir. Latihan ini membuat kamu tidak mudah terombang-ambing. Karena kamu tahu, bahkan dalam hari yang biasa pun, selalu ada sesuatu yang layak disyukuri. 10 hal ini bukan checklist kosong. Bukan sekadar rutinitas yang harus kamu tempel di dinding dan jalani seperti robot. 10 hal ini adalah ajakan. Ajakan untuk hidup dengan arah. Ajakan untuk memulai pagi dengan keberanian, bukan ketakutan. Dengan kesadaran, bukan kebingungan. Dengan kehadiran, bukan pelarian. Banyak orang ingin transformasi besar dalam hidupnya. Tapi lupa bahwa perubahan tidak terjadi dalam satu malam. Ia terjadi dalam ritme kecil yang jujur. Dalam tindakan-tindakan pagi hari yang kamu ulang dengan konsisten. Seseorang pernah berkata, jika kamu ingin mengubah hidupmu, ubahlah caramu memulai hari. Dan barangkali itu benar.
Karena cara kita memulai pagi akan menciptakan pola. Dan pola itu akan membentuk hidup. Kalau kamu sampai di bagian ketiga ini, artinya kamu tidak lagi mencari cara cepat. Kamu sedang mencari cara yang benar. Dan itu sesuatu yang langka. Mungkin tidak semua orang akan paham. Mungkin tidak semua orang akan mengikuti. Tapi kamu tidak hidup untuk membuat semua orang setuju. Kamu hidup untuk menemukan ritme yang paling jujur untuk dirimu sendiri. Dan pagi hari bisa menjadi gerbang ke sana. Kita tutup dengan satu refleksi. Bayangkan kamu menjalani 10 kebiasaan ini selama 30 hari. Tanpa tekanan. Tanpa kesempurnaan. Hanya dengan niat untuk hadir dan jujur pada diri sendiri setiap pagi. Bangun tanpa terburu-buru. Tidak menyentuh ponsel. Menyadari napas. Menggerakkan tubuh. Menuliskan prioritas. Mengisi pikiran dengan kata-kata yang jernih. Melakukan hal sulit tapi baik. Diam sejenak dalam kesendirian. Dan mengucap terima kasih untuk satu hal kecil. 30 hari kemudian, kamu tidak hanya akan merasa lebih produktif. Tapi kamu akan menjadi versi yang lebih kuat. Lebih stabil. Lebih sadar. Itulah hasil dari rutinitas yang sederhana tapi penuh makna. Kamu tidak butuh hidup yang spektakuler. Kamu butuh hidup yang jujur. Dan kejujuran itu bisa kamu temukan, setiap pagi, di antara sunyi dan sinar matahari pertama yang masuk lewat jendela. Selamat datang di awal yang baru. Awal yang tidak menunggu tahun baru. Tapi dimulai dari pagi yang kamu pilih sendiri. Sekarang, hidupmu mungkin belum berubah drastis. Tapi kamu sudah mengarah ke sana. Dan arah itu, jauh lebih penting dari kecepatan. Jika kamu ingin menghidupkan kembali pagi-pagimu, kamu sudah tahu kemana harus kembali. Bukan ke layar, bukan ke rutinitas kosong. Tapi ke dalam dirimu sendiri. Karena di sanalah, perubahan sejati dimulai.